Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kalian semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Sisil dalam pembelajaran jarak jauh, tentunya bersama SD Putra Nirmala Cirebon. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 3 ya. Muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ya, dan kalian mungkin sudah tahu ya, tiap hari pernah melihat tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum belajar, coba kita lihat dulu video ini. Ya, Kalian amati tuh. video ini ya. Ya, Perhatikan baik, baik-baik anak-anak. Video tadi adalah salah satu contoh apa yang perubahan terjadi wujud pada benda lilin yang tersebut. pernah kalian lihat. Ya, dan mungkin pernah kalian alami. Ya, nah peristiwa tersebut disebut perubahan wujud mencair. Ya, mencair. Baik anak-anak, perubahan wujud benda selain mencair ada bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah membeku. Ya, membeku adalah peristiwa perubahan dari benda cair menjadi padat. Contohnya ketika membuat es batu. Ya, es batu dari tadinya es dimasukkan ke dalam freezer, maka air itu ya dari air akan menjadi keras dan menjadi es batu itu karena air mendapatkan dingin gitu. Ataupun ketika membuat agar-agar ya, membuat agar-agar yang tadinya cair kemudian didinginkan, nah mendapat dingin, nah maka akan membeku itu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa membeku yang lainnya. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah sebaliknya dari membeku. Ya, mencair adalah peristiwa perubahan dari wujud padat menjadi cair. Ya, contohnya adalah ketika es batu terkena udara yang dibiarkan di alam terbuka, maka es batu itu akan mencair nih contohnya ya. Berikutnya juga ketika melelehkan coklat ya, atau ditim coklatnya dipanas. Nah, jadi coklatnya pada terkena panas maka akan mencair. Atau ketika memanaskan mentega mau memasak nasi, nah itu juga peristiwa mencair. Dan tadi yang sudah kita lihat adalah ketika lilin dinyalakan, disulut api, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair. Ya, itu. Berikutnya adalah menguap. Peristiwa menguap adalah perubahan dari benda cair menjadi gas. Ya, contohnya ketika merebus air, nah sudah mendidih. Nah, di permukaan tutupnya itu panci, di permukaan panci akan keluar asap. Nah, itu adalah contoh penguapan. Nah, dari airnya menjadi uap. Ya, uapnya berarti ke udara. Ya, begitupun ketika menjemur pakaian. Pakaian ketika dijemur akan menjadi kering. Mengapa menjadi kering? Karena air di dalam pakaian tersebut menguap bersama cahaya matahari karena terkena panas matahari. Ya. Dan ada juga yang paling penting adalah peristiwa penguapan pengembunan, itu adalah pada peristiwa hujan. Nah, peristiwa hujan terjadi karena air di permukaan laut, permukaan sungai, permukaan danau itu menguap ke udara, berkumpul di langit. Ya, berkumpul di langit. Nah, seperti begini ya, seperti sini ya. Airnya berkumpul di langit menjadi awan, dan awannya terkena dinginnya udara di atas langit, maka akan menjadi titik-titik embun. Nah, titik-titik embun itulah yang terdorong oleh angin karena sudah sangat berat, maka turunlah hujan. Itu proses peristiwa hujan atau disebut dengan siklus hujan atau siklus air. Jadi pada peristiwa
siklus hujan atau siklus air terjadi dua peristiwa, yaitu penguapan dan pengembunan. Ya, berikutnya adalah tadi pengembunan. Nah, peristiwa pengembunan adalah peristiwa dari benda gas menjadi cair. Ya, benda gas menjadi cair. Dari gas mendapatkan dingin. Ya, misalkan ketika pagi hari kalian lihat daun-daun atau rumput-rumput, meskipun tidak hujan tetapi daun-daun atau rumput-rumput di halaman atau mungkin benda-benda yang disimpan di luar itu menjadi agak lembab atau daun-daun menjadi basah. Itu karena udara pada malam hari terkena dingin. Nah, maka mengembun. Ataupun ketika gelas, ya, ini gelas diisi air es, maka bagian luar gelasnya itu akan menjadi basah. Ketika kita pegang akan basah. Itu adalah proses pengembunan. Satu lagi, kalian boleh coba. Kalian coba tiupkan mulut kamu di depan kaca. Nah, maka kaca akan buram. Nah, itu juga adalah contoh pengembunan. Ya, ada lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya, contohnya adalah menyublim. Peristiwa menyublim adalah perubahan dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Kapur barus ketika disimpan di lemari yang masih utuh dan lama-kelamaan akan menjadi hilang. Mengapa? Karena kapur barus tersebut menguap bersama udara. Ya, begitupun dengan pewangi ruangan yang padat, ya tentunya yang padat itu ya akan menguap. Itu disebut dengan apa tadi? Menyublim. Ada juga mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa dari gas ke padat. Contohnya bunga es di dalam lemari. Nah, itu bunga-bunga es itu terjadi karena udara atau gas yang di dalam freezer itu terkena dingin, maka akan memadat. Itu jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim atau menghablur, itu peristiwanya dikarenakan karena ada panas dan ada dingin, terkena panas dan terkena dingin. Ya, anak-anak, itu semuanya semoga kalian menjadi tahu ya, dan kalian ingat-ingat apa yang Ibu sampaikan hari ini ya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih semua anak-anak, selamat siang. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like and subscribe ya.